bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami akan membawakan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra, Mekah menuju Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Isra secara bahasa artinya adalah perjalanan malam. Perjalanan Nabi SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina dinamakan Isra sebab terjadi di malam hari. Pembelahan dada disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa sahabat Anas radhiyallahu anhu menuturkan pada malam Rasulullah SAW hendak diisrakan dari Masjidil Haram. Datang tiga sosok ketika beliau SAW tengah terlelap di Masjidil Haram. Sosok pertama bertanya, yang manakah ia? Sosok yang tengah menjawab, dia adalah yang terbaik di antara mereka. Sosok terakhir berkata, ambillah yang terbaik di antara mereka. Pada malam itu, beliau SAW tidak melihat mereka sampai mereka kembali di malam yang lain. Mereka tidak berbicara dengan beliau SAW. Akan tetapi, mereka membawa dan meletakkan beliau SAW di dekat sumur Zamzam. Malaikat Jibril alaihissalam membaringkan Nabi SAW dan membelah dadanya SAW yang mulia, membersihkan isinya dan menuangkan air Zamzam dengan tangannya. Lalu didatangkan bejana dari emas yang dibawa oleh malaikat Mikail alaihissalam. Di dalamnya terdapat cahaya, dipenuhi oleh iman dan hikmah. Lantas isi bejana itu dituangkan ke dalam dada Nabi SAW. Kemudian malaikat Jibril menutup kembali dada beliau SAW. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan fisik dan rohani beliau SAW untuk melakukan perjalanan suci menuju alam malakut tertinggi, perjalanan dua dimensi, dunia dan akhirat, menuju pertemuan agung bersama Sang Pencipta alam, Buraq. Lalu didatangkan Buraq, tunggangan para nabi terdahulu. Bentuknya lebih kecil dari balut, namun lebih besar dari keledai. Bulunya berwarna putih. Pada kedua pahanya terdapat sayap. Buraq itu didekatkan kepada Nabi SAW dalam keadaan telah berkelana dan berkekang. Saat didekatkan, Buraq tidak dapat menahan diri sehingga Nabi SAW kesulitan menaikinya. Maka malaikat Jibril alaihissalam menegurnya, tenanglah engkau, demi Allah tidak ada satupun hamba yang menunggangimu yang lebih mulia di sisi Allah dari Muhammad SAW. Hadis riwayat Bazar. Buraq pun merasa malu. Ia menjadi tenang, berpeluh keringat dan tunduk kepada Nabi SAW. Lantas Nabi SAW menaikinya. Malaikat Jibril alaihissalam mengiringi di sisi kanan, sedangkan malaikat Mikail alaihissalam berada di sisi kiri. Buraq pun mulai terbang ke udara dalam lintasan yang telah ditetapkan. Satu langkah kakinya menempuh sejauh mata memandang. Apabila hendak naik, ia mengangkat kedua kaki belakangnya. Dan jika hendak turun, ia menaikkan kedua kaki depannya. Sampai ia berhenti di suatu daerah yang banyak memiliki pohon kurma, penuh dengan panorama indah dan menyenangkan. Maka malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi SAW, turun dan salatlah. Lantas Nabi SAW melakukan salat. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam berkata, tahukah engkau di mana engkau salat? Engkau salat di Taibah atau Madinah, dan tempat ini tempatmu berhijrah. Kemudian Nabi SAW kembali menaiki Buraq, melintasi jarak yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat Jibril alaihissalam kembali menghentikan Buraq dan berkata kepada Nabi SAW, turun dan sholatlah. Setelah Nabi SAW melakukan sholat, malaikat Jibril berkata, tahukah engkau di mana engkau sholat? Engkau sholat di Turisina, bukit di mana Allah berbicara dengan Musa tanpa perantara. Kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanan. Ketika di suatu negeri Syam,
yang megah nampak istana-istananya. Malaikat Jibril alaihissalam kembali berkata, "Suruhkan salatlah." Setelah Nabi SAW melakukan salat, Malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Tahukah engkau di mana engkau salat? Engkau salat di Bethlehem, tempat dilahirkannya Isa alaihissalam." Hadis riwayat Nasai dalam Mujtaba antara Mekah dan Baitul Maqdis. Dalam berbagai hadis dan riwayat berbeda-beda status kesahihannya. Disebutkan bahwa dalam perjalanan Isra antara Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, Syam, Nabi SAW menyaksikan berbagai hal yang ajaib dan mengherankan, berbagai isyarat dari amal, keadaan umat dan generasi dalam kehidupan, siksa yang Allah SWT sediakan bagi para pendosa dan orang kafir, dan kemuliaan yang Allah SWT sediakan bagi hamba yang beriman dan bertakwa. Semua itu sebagai dorongan untuk beramal saleh dan ancaman untuk menjauhi perbuatan maksiat. Janji dan ancaman ini membuat akal seorang muslim terbuka untuk mempersiapkan diri menghadapi hari yang dijanjikan, hari pertemuan dengan Allah SWT. Siksa bagi yang enggan melakukan salat dalam perjalanan itu. Nabi SAW melihat sesuatu kaum yang kepala mereka diremukkan dengan batu. Setiap kali telah remuk, kepala itu dikembalikan seperti semula, lantas diremukkan kembali, dan demikian seterusnya tanpa henti. Lantas Nabi SAW bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang kepala mereka berat untuk melakukan salat." Hadis riwayat Bazar. Siksa pelaku ghibah. Lantas Nabi SAW melewati suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga, lalu mencari wajah dan dada mereka dengan kuku-kukunya itu. Maka Nabi SAW bertanya, "Siapakah mereka, wahai Jibril?" Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, "Merekalah yang memakan daging-daging manusia dan membicarakan tentang kehormatan mereka." Hadis riwayat Abu Dawud. Mengenai orang yang berghibah, Allah SWT berfirman, "Dan janganlah membenci-bencikan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya." Siksa orang yang menolak berzakat. Kemudian Nabi SAW mendapati suatu kaum yang di depannya terdapat kain-kain tambalan. Demikian pula di belakangnya mereka menggembala seperti hewan ternak mencari dari zakum dan batu panas jahanam. Nabi SAW bertanya, "Siapakah mereka, wahai Jibril?" Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat harta mereka. Tidaklah Allah menganiaya mereka dan tidaklah Allah berbuat aniaya pada hamba-hambanya." Hadis riwayat Bazar. Lembah surga. Lalu Nabi SAW melewati suatu lembah dan mendapati semerbak aroma yang wangi, aroma minyak misik, dan suatu suara. Nabi SAW berkata, "Apakah ini?" Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, "Itu adalah suara surga." Ia berkata, "Wahai Tuhanku, datangkan padaku penghuniku dan apa yang Engkau telah janjikan padaku. Pepohonanku telah banyak, demikian pula sutra, sundus, istagrak, pakaian indah, marjan, mutiara, emas, gelas minuman, nampan makanan, dipan-dipan, buah-buahan, madu, berbagai pakaian, susu, dan kamarku. Datangkan padaku apa yang telah Engkau janjikan bagiku." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bagimu setiap lelaki muslim dan wanita muslimah, lelaki beriman dan wanita beriman serta orang-orang yang beriman padaku dan rasul-rasulku, beramal saleh dan tidak mensekutukanku dengan apapun. Ia tidak mengambil sekutu selain itu. Ia akan aman. Siapa yang meminta padaku, maka aku akan memberinya.
Siapa yang memberi pinjaman padaku, maka aku akan membalasnya. Siapa aku tidak akan mengingkari janjiku. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Maka surga berkata, aku telah rela. Hadis riwayat lembah neraka. Lalu Nabi SAW melewati suatu lembah dan mendapati aroma busuk yang menyengat serta suara yang tidak menyenangkan. Beliau SAW pun bertanya, wahai Jibril, suara apakah ini? Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, ini adalah suara neraka jahanam. Ia berkata, wahai Tuhanku, datangkan padaku penghuniku serta apa yang telah engkau janjikan bagiku. Telah banyak rantai-rantaiku, demikian pula belenggu. Kobaran api, hamim, gosak, gislingku, dan telah sangat dalam dasarku dan hebat panasku. Datangkan padaku apa yang telah engkau janjikan bagiku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagimu setiap laki-laki musyrik dan wanita musyrikah, lelaki buruk dan wanita yang buruk, setiap penguasa diktator yang tidak beriman kepada hari perhitungan, maka neraka berkata, aku telah rela. Hadis riwayat Bazar. Tiba di Baitul Maqdis. Saat tiba di Baitul Maqdis, Nabi SAW melihat dua cahaya menjulang terang dari sisi kanan dan kiri masjid. Maka beliau SAW bertanya, wahai Jibril, siapa cahaya apakah itu? Dua cahaya apakah itu? Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, cahaya yang berada di kananmu itu adalah mihrab, saudara Daud. Adapun cahaya yang ada di kirimu itu adalah makam saudarimu Maryam. Hadis riwayat Wasidhi. Salat di Masjidil Aqsa. Lantas malaikat Jibril alaihissalam menutup Buraq dan mengikatnya di batu besar di Baitul Maqdis. Kemudian Nabi SAW masuk melalui pintu Nabi. Malaikat Jibril alaihissalam berjalan di depan Makkah. Tempat itu pun menjadi terang dengan cahaya yang bagaikan cahaya matahari. Lantas malaikat Jibril maju ke depan sampai bagian arah Syam dari batu Sakrah. Lantas Jibril mengumandangkan azan. Turunlah para malaikat dari langit dan para rasul. Lalu didirikan qomah. Dan Nabi SAW sholat mengimani para malaikat dan rasul. Demikian disebut oleh Al-Wasiti. Mi'raj, perjalanan menuju Sidratul Muntaha. Setelah Nabi SAW mengimani para nabi dan berbincang dengan mereka, lalu disodorkan dua gelas berisi susu dan khamar. Nabi SAW pun memilih susu. Sesuai dengan fitrah kesucian beliau SAW, lalu dibentangkanlah Mi'raj, yaitu lintasan ke langit. Melalui lintasan ini ruh para hamba dinaikkan saat ia wafat kepada lintasan. Ini pula pandangan mata mayit tertuju. Lintasan ini sangat indah. Tiada seorang pun yang melihat lintasan yang lebih indah darinya. Tersusun dari emas dan perak, dihiasi permata dan kanan kirinya berjejer para malaikat. Langit pertama, Nabi SAW bersama malaikat Jibril melalui lintasan ini menuju langit dunia. Beliau naik dari Kubah yang berada di timur batu besar Sakrah sampai keduanya menuju satu pintu langit yang dinamakan Babul Hafazah, pintu para penjaga. Di pintu itu terdapat malaikat yang bernama Ismail.
yang membawa 12.000 malaikat sebagaimana disebutkan dalam wilayah Al-Baihaqi. Lantas Jibril meminta izin untuk memasuki langit pertama. Bukakanlah, kata Jibril. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dapatkan sekitar kesayangan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan tadi. Sekarang kita masuk ke pembacaan qasidah Hadroniyah.